Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Ahmad Abidin selaku moderator pada sesi diskusi pada malam hari ini, yaitu terkait mata kuliah Sistem Politik di Dunia Islam dengan dosen pengampu Bapak Afrandi Argadinata MH. Mohon izin, pada malam hari ini kita akan menjelaskan terkait dengan sistem politik pada masa Abbasiyah. Di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada Anisatul Mufadilah sebagai pemateri pertama, kemudian Arilia Sadita sebagai pemateri kedua, Abdul Razak sebagai pemateri ketiga, Ahmad Soleh sebagai pemateri keempat, dan Regita Cahyani sebagai pemateri kelima. Untuk itu selengkapnya silahkan disimak dalam video presentasi berikut ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri yang pertama, Anisatul Mufadilah, untuk menjelaskan terkait terbentuknya Bani Abbasiyah dan sistem politik Bani Abbasiyah. Kepadanya dipersilahkan. Proses berdirinya Bani Abbasiyah. Nama Bani Abbasiyah diambil dari salah seorang nama paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib ibnu Hashim. Secara nasab, para pencetus dinasti ini memang masih termasuk keturunan keluarga Nabi dari jalur Al-Abbas. Istilah Abbasiyum belum dikenal pada masa-masa sebelum tahun 132 Hijriah. Yang terkenal adalah golongan yang mengatasnamakan istilah Hashimiyin atau Bani Hashim. Namun, pada dasarnya keduanya adalah golongan yang satu. Adanya kecenderungan untuk mengangkat kelebih dekatan nasab ini bermula dari menonjolnya nasab kekeluargaan yang mendominasi sistem kekhalifahan dinasti Umayyah. Melihat realita tersebut secara tidak langsung menyebabkan sebuah sistem yang tidak sepenuhnya berdasarkan kepada nilai keislaman semata. Umat Islam di masa Bani Umayyah tidak semuanya menyetujui dominasi keluarga kekhalifahan yang memonopoli tampuk kekhalifahan Daulah Islamiyah. Namun, hal itu tidak serta-merta bisa diubah dengan mudah lantaran kekuasaan Bani Umayyah seakan-akan memperkuat sistem pewarisan tahta tersebut. Termasuklah dari golongan yang kurang sependapat dengan sistem dinasti tersebut adalah Bani Abbas. Mereka melihat jika Bani Umayyah menonjolkan keluarga mereka sebagai penguasa. Sementara secara nasab Bani Umayyah bukanlah klan yang paling mulia derajat nasabnya di antara klan-klan yang memeluk Islam. Bahkan ketika ingin menilai derajat keluarga dari klan Al-Abbas masih lebih dekat dengan Nabi dan lebih pantas mewarisi kekhalifahan. Kemudian dari sisi lain yang mendorong Bani Abbas untuk mengambil alih tampuk kekhalifahan dari tangan Bani Umayyah adalah karena adanya paksaan untuk menguasai khalifah melalui tragedi Siffin. Sementara pengambil alihan Bani Umayyah belum dapat sepenuhnya disepakati oleh umat Islam. Oleh karena itu, semakin bertambah setelah melihat realita kepemimpinan dinasti Bani Umayyah, beberapa khalifah yang seharusnya menjadi pengayom umat malah terkesan hidup bermewah-mewahan dan kurang menjalankan ajaran Islam secara baik dari segi ibadah dan perilaku. Upaya Bani Abbas untuk meraih tampuk kekhalifahan memiliki proses-proses tahap pencapaian. Sistem politik pada zaman Bani Abbas. Pada zaman dinasti Bani Abbasiyah, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem politik yang dijalankan Daulah Bani Abbasiyah satu antara lainnya yakni yang pertama, ada para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedangkan para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Kedua, kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat penting dan mulia. Kemudian yang keempat, kebebasan berpikir sebagai HAM diakui sepenuhnya. Dan yang terakhir ada para menteri keturunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan.
Selanjutnya, periode kedua, ketiga, dan keempat, kekuasaan politik Abbasiyah sudah mengalami penurunan, terutama kekuasaan politik sentral. Hal ini dikarenakan negara-negara bagian atau kerajaan-kerajaan kecil sudah tidak menghiraukan pemerintahan pusat, kecuali pengakuan politiknya saja. Panglima di daerah sudah berkuasa di daerahnya dan mereka telah mendirikan atau membentuk pemerintahan sendiri. Semisalnya, munculnya daulah-daulah kecil, contohnya Daulah Bani Umayyah di Andalusia atau Spanyol dan Daulah Fatimiyah. Pada masa awal berdirinya Daulah Abbasiyah, ada dua tindakan yang dilakukan oleh Khalifah Daulah Bani Abbasiyah untuk mengamankan dan mempertahankan diri dari kemungkinan adanya gangguan atau timbulnya pemberontakan, yaitu yang pertama, adanya tindakan keras terhadap Bani Umayyah, kedua, pengutamaan orang-orang turunan Persia. Dalam menjalankan pemerintahannya, Khalifah Bani Abbasiyah pada waktu itu dibantu oleh seorang wazir atau perdana menteri, atau yang jabatannya disebut dengan wazirat. Wazirat itu kemudian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada wazirat tanfiz, sistem pemerintah presidensial, yaitu wazir hanya bertugas sebagai pembantu khalifah dan bekerja atas nama khalifah. Kemudian yang kedua ada wazirat tahwid, parlemen kabinet. Wazirnya berkuasa penuh untuk memimpin pemerintahan, sedangkan khalifah hanyalah sebagai lambang saja. Selain itu, untuk membantu khalifah dalam menjalankan tata usaha negara, diadakan sebuah dewan yang bernama Diwanul Kitabah, sekretariat. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri yang kedua, Arilia Syadita, untuk menjelaskan terkait sistem administrasi Abbasiyah. Kepadanya dipersilahkan. Sistem administrasi Bani Abbasiyah. Dalam bidang administrasi negara, masa Daulah Abbasiyah tidak jauh berbeda dengan masa Umayyah. Hanya saja pada masa ini telah mengalami kemajuan-kemajuan, perbaikan, dan penyempurnaan agar semua kebijakan pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar. Kekhalifahan dinasti Abbasiyah memperbarui administrasi pemerintahan, sistem politik, dan tatanan pemiliteran. Khalifah Al-Mansur melakukan perbaikan administrasi pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik melalui sistem koordinasi dan kerjasama lintas sektoral. Dalam menjalankan administrasi negara, Khalifah dibantu oleh seorang wazir atau perdana menteri yang dibantu beberapa diwan atau kementerian-kementerian yang dipimpin oleh rais diwan atau kepala departemen yang jumlahnya menurut kebutuhan. Di antara diwan-diwan tersebut adalah 1. Diwan Al-Jundi atau Diwan Al-Harbi atau Badan Pertahanan dan Keamanan, berurusan dengan masalah-masalah militer, misalnya mencatat jumlah tentara atau membagikan gaji dan lain-lain. 2. Diwan Al-Kharaj atau Diwan Al-Ma'ali atau Bait Al-Amal atau Departemen Keuangan. Tugasnya adalah mengurusi perbendaharaan negara, pajak tanah, pajak-pajak, dan lain-lain. 3. Diwan Al-Qudhat atau Departemen Kehakiman, bertugas menangani masalah-masalah yang timbul dalam negara. 4. Diwan Al-Barid atau Dinas Pos, bertanggung jawab atas penyampaian surat-surat dan pesan-pesan ke seluruh negeri. 5. Diwan Al-Mustaghalas didirikan untuk mengadministrasi tanah negara, termasuk hak milik pemerintahan yang ada di kota dan di desa-desa serta disewakan. 6. Diwan Al-Rasail, Departemen Korespondensi, mempunyai tugas mengirim surat kepada para gubernur, pejabat pemerintahan, serta kepala negara lain. 7. Diwan Al-Musadarah memiliki tugas mengawasi musuh-musuh politik. 8. Diwan Al-Azimah memiliki tugas mengendalikan dan mengawasi laporan keuangan dari diwan-diwan lainnya, mengawasi kerja mereka dan bertindak sebagai penghubung antar diwan dengan kantor menteri. 9. Diwan Al-Sawat bertugas mengumpulkan seluruh pendapatan negara dan pajak tanah pertanian. 10. Diwan An-Nafakah
An-Nafaqat bertugas mengelola pembelanjaan negara yang berkaitan dengan keperluan pengadilan. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga, Abdul Rozak, untuk menjelaskan materi terkait sistem perekonomian Abbasiyah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perekonomian Bani Abbasiyah. Pada era Khalifah Al-Mansur Bani Abbasiyah telah mencapai kemakmuran bagi masyarakatnya. Beliau mengutamakan sektor ekonomi dalam pemerintahannya. Sektor ekonomi yang beliau terapkan adalah memakai dengan sistem ekonomi Islam. Artinya, segala perbuatan perekonomian berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW tanpa mengenyampingkan etika dan moral. Dan dalam aktivitas ekonomi yang dijadikan kerangka acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai agama Islam. Pada masa Al-Mansur, segala aktivitas perekonomian didukung dan disokong oleh pemerintahan. Tapi rakyat bebas melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti dalam bidang pertanian, perdagangan, industri, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat merasa senang, berusaha, dan dapat mengembangkan segala kemampuan yang dimiliki. Sedangkan negara hanya memungut sebagian kecil pajak yang tidak memberatkan pada rakyat sebagai pelaku ekonomi. Lanjut, setelah Khalifah Al-Mansur, pemerintahan Bani Abbasiyah dilanjutkan oleh pemerintahan Al-Mahdi, yang mana perekonomiannya mulai meningkat dengan peningkatan sektor pertanian melalui irigasi dan meningkatkan hasil pertambangan seperti emas, perak, tembaga, dan besi. Di samping itu, jalur transaksi perdagangan antara timur dan barat juga menghasilkan kekayaan. Dalam hal ini, Basrah menjadi pelabuhan yang sangat penting. Dengan demikian, sektor-sektor pertanian yang menjunjung kemakmuran Daulah Abbasiyah adalah pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Untuk meningkatkan sektor pertanian, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang membela hak-hak kaum tani, seperti peringanan hasil pajak bumi, menjamin hak milik dan keselamatan jiwa, perluasan lahan pertanian di setiap daerah, dan pembangunan berbagai bendungan di kanal. Sementara untuk meningkatkan sektor perdagangan, pemerintahan membuat sumber-sumber, membangun tempat-tempat peristirahatan para kafilah pedagang yang di luar, dan mendirikan berbagai armada dagang serta menjaga keamanan pelabuhan dan pantai. Selanjutnya, pemerintahan setelah Al-Mahdi yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Puncak kemakmuran yang sangat tinggi karena kekayaan yang melimpah pada masa itu, dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan berbagai bidang seperti sosial, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri keempat, Ahmad Sholeh Nuryanto, untuk menjelaskan terkait sistem pertahanan Abbasiyah. Kepadanya dipersilahkan. Sistem pertahanan di masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah mengadopsi sistem yang dianut militer Kekaisaran Romawi dalam mengembangkan organisasi militernya, terutama saat membentuk pola pasukan. Militer dinasti Abbasiyah menempatkan 10 prajurit di bawah kendali satu orang yang disebut sebagai Arif, sama seperti Decurion dalam militer Romawi. Sedangkan 50 prajurit di bawah komando seorang khalifah, 100 prajurit di bawah komando seorang qaid, dan 10.000 pasukan yang terdiri dari atas 10 batalion di bawah komando seseorang amir atau jenderal. Nah, yang terdiri dari atas 100 orang membentuk sebuah skuadron, dan beberapa skuadron membentuk sebuah mini unit. Menurut Philip dalam Histories of Arab, sistem organisasi militer khalifah Arab pada umumnya tak mempunyai pasukan reguler dalam jumlah yang besar. Bahkan pasukan pengawal khalifah yang disebut Haras mungkin merupakan satu-satunya pasukan yang tetap masing-masing mengepai sekelompok pasukan. Setidaknya ada 4 periode kepemimpinan dalam Daulah Abbasiyah dalam mewujudkan kemandirian politik serta militernya. Periode pertama tahun 750 sampai 847 Masehi. Kebijakan militer yang diambil pada periode ini merupakan usaha para khalifah dalam memberikan landasan pemerintahan yang tangguh dan militer yang kuat. Periode kedua
847 sampai 948 Masehi. Periode ini kebijakan politik dan militer Daulah Abbasiyah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Hal ini mengakibatkan banyak orang Turki yang menduduki posisi penting dalam jabatan militer Daulah Abbasiyah. Orang-orang Turki yang banyak menduduki posisi dalam Daulah Abbasiyah itu penting tidak dapat dikendalikan. Mereka mampu mengontrol kekuasaan, bahkan banyak gubernur dan panglima tentara yang menyatakan diri sebagai khalifah. Dari sini tanda-tanda perpecahan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah mulai tampak. Dan periode ketiga tahun 946 sampai 1094 Masehi, munculnya kekuatan politik dari Bani Buaya yang Syiah. Mereka dapat mengontrol pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, mampu menekan Khalifah Abbasiyah saat itu Khalifah Ali Mustaqfi agar menjadikan Ahmad Buaihi sebagai Amirul Umara atau panglima tentara. Sejak saat Khalifah Daulah Abbasiyah tidak lagi memiliki kekuasaan penuh karena roda pemerintahan dipengaruhi oleh dominasi Bani Buaihi. Periode 4 tahun 1094 sampai 1258 Masehi, pemerintahan Daulah Abbasiyah di bawah kendali orang-orang Seljuk dari Turki. Mereka mampu menghilangkan dominasi Bani Buawaihi yang berkuasa lama dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Selama periode inilah Bani Seljuk berhasil mengambil alih kekuasaan dan jalannya roda pemerintahan dari tangan khalifah. Roda pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak lagi berada di tangan khalifah yang sah. Para khalifah Daulah Abbasiyah hanya diperkenankan mengurusi persoalan-persoalan agama saja. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, saat dinasti ini mencapai puncak kejayaan kekuasaannya, pasukan yang bermarkas di Baghdad, Irak mencapai jumlah 125.000. Saat itu, pasukan infanteri hanya menangguk gaji sebesar 240 dirham per tahun. Namun pasukan kavaleri tetap saja diberi gaji 2 kali lipat dibandingkan mereka. Namun Khalifah Daulah Abbasiyah hilang di tahun 1258 Masehi saat tentara Mongol yang dipimpin Hulagugan memporak-porandakan. Dan yang terakhir saya persilahkan kepada pemateri kelima, Regita Aulia Cahyani, untuk menjelaskan sistem peradilan Abbasiyah. Kepadanya dipersilahkan. Pakai membuncaknya ilmu penilaian dan peradaban Islam, dongeng Gerani menyoroti justru dekat 10 dasawarsa itu adalah melemahnya Islam. Sebagaimana dijelaskan lebih pokok bahwa dekat zaman itu ta'assub terhadap 4 mazhab skenario adalah sangat tinggi, sehingga filsafat keislaman dekat masa itu tidak merambak karena harus menghalalkan untuk mazhab yang di zona di mana warga itu berada. Namun kita menyoroti bahwa yang maju adalah jiwa Islam, di mana khalifah dekat masa itu memeluk fuqaha tetapi membangkang qadhi, bahkan menjauhkan fuqaha beriman untuk berjuang karena ia khawatir terhadap anjuran berjuang dan bertengkar sirat-sirat keinginan berjuang atau khalifah. Begitu pula jangan sangkut qadhi itu menerimakan anjuran untuk fuqaha yang bertengkar pakai kegemaran khalifah. Inilah sebabnya dongeng banyak getah percap fuqaha tidak pamrih bekerja. Hakim serupa kelebut adalah Abu Hanifah yang mendurhaka jawatan termasuk di 10 dasawarsa Abu Ja'far Al-Mansur, sehingga Abu Hanifah dicambuk dan memenjarakannya sehingga beliau meninggal. Dengan menyoroti peristiwa ini, kita menjangkau suatu pemahaman bahwa fuqaha dirangkul oleh khalifah kepada menerimakan anjuran-anjuran yang menjunjung tinggi atau mengangkat keinginan khalifah yang senantiasa butuh memperadabkan Islam tanpa mengamati apa itu seia sekata atau mengikat imaji tentang khalifah, dan tidak pakai celotehan lain bahwa kita percaya khalifah Abbasiyah sebagai perbuatan berjuang dicelup pakai celupan agama. 2. Kodok pada masa Abbasiyah 2. Pada masa kedua ini adalah merupakan zaman kemunduran Daulah Abbasiyah sendiri dan merupakan tanda awal keruntuhannya. Khalifah Islam pada waktu itu sudah sangat lemah. Karena lemahnya maka berkurang pula kewenangan qadhi dan menjadi sempitlah daerah operasionalnya, yaitu hanya terbatas pada masalah hukum syariat yang berkembang
di masyarakat. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa Daulah Abbasiyah memang pada akhirnya runtuh, sehingga para sejarawan mengatakan bahwa Qadhi dan Khalifah lemah pada waktu itu, sehingga daerah operasional Qadhi sangat sempit.